Seolah tak peduli dengan pernikahannya, istri Na Dae-hoon Jule seolah makin berani terang-terangan mempublish hubungan dengan kekasihnya. Sikap Jule ini kian membuat netizen geram. Bagaimana mungkin ibu 3 anak yang tega berselingkuh sekarang justru makin berani pamer momen-momen manis di tengah proses cerainya. Sebuah video lawas tersebar yang menampilkan momen anak-anak yang enggan dipeluk oleh Jule. Yang miris, anak-anak justru memilih dipeluk orang lain daripada ibu kandungnya sendiri. Mungkinkah anak-anak sudah punya feeling kalau Jule akan berpaling? Sementara itu, Dae-hoon nampaknya mulai terbiasa dengan perannya sebagai orang tua single. Terlihat bagaimana ia enjoy dalam sejumlah kegiatan bersama anak-anak. Repot rasanya bukan lagi masalah. Karena yang terpenting bagi selebgram asal Korea ini adalah untuk membahagiakan anak-anaknya. Tak peduli seberat apa masalah, selama ada anak-anak semuanya tetap harus berjalan baik-baik saja. Gak apa-apa. Berharap kalian bahagia aja sih. Fokus untuk cari solusinya. Dunia ini nggak berhenti, kita berhenti di sini. Itu bukan artinya dunia ini juga berhenti. Dunia bergerak. Kalau kita nggak gerak, kita nggak kejar, kita ketinggalan. Itu saya tuh nggak bisa terima. Ya udah, masa lalu itu masa lalu. Masa depan juga masa depan. Berusaha semaksimalnya untuk masa depan yang lebih baik. Sibuk bekerja demi anak, disebut-sebut Dae-hoon berencana pulang ke negerinya usai urusan dengan Jule selesai. Boleh jadi ini salah satu cara Dae-hoon untuk mengubur masa lalunya. Tapi adakah penyesalan Dae-hoon dengan semua yang telah terjadi di hidupnya kini? Saya itu tipe orang yang hidup di sekarang, present. Yeah. Jadi nggak begitu, di hidup saya nggak banyak yang nyesel, yang ikhlas. Kita bilang ya ikhlas. Ikhlas itu kan menerima apa adanya. Nah, kita nggak bisa atur masa lalu, kita nggak bisa atur masa depan. Nah, kita bisa atur cuma masa ini. Nah, kalau gitu ya kita berusaha semaksimalnya aja. Ya kadang nangis, capek, iya. Kita nerima semuanya. Kalau nerima semuanya bisa ikhlas. Sementara itu, secara mengejutkan, Paula Verhoeven, mantan istri Baim Wong, mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula dengan langkah terburu-buru langsung masuk ke ruang pemeriksaan memenuhi panggilan pihak Pengadilan Agama. Paula memilih diam ketika ditemui usai bertemu dengan pihak Pengadilan Agama. Ibu 2 anak itu berjalan santai dan tak ingin menjelaskan sesuatu yang digadang-gadang sedang berkonsultasi soal bagaimana bisa mendapatkan hak asuh anak-anak yang kini berada di tangan mantan suaminya. Padahal Baim disebut-sebut telah memberi keleluasaan Paula bertemu dengan anak-anaknya. Langsung ke ini aja, kuasa hukum saya aja ya Mas ya. Atau mungkin ada... Maaf, langsung ke kuasa hukum aja ya. Makasih ya. Bukan hanya Paula, kuasa hukumnya juga enggan membocorkan hasil komunikasinya dengan pihak Pengadilan Agama. Sebaliknya, ia menjelaskan jika kehadirannya di Pengadilan Agama lantaran memenuhi panggilan. Lantas, panggilan pemeriksaan seperti apa yang datang dari Pengadilan Agama? Benarkah Paula hanya memenuhi panggilan, bukan bersiap menggugat soal hak asuh anak pada Baim Wong? Kita cuma bisa bilang bahwa ini untuk untuk memenuhi panggilan dari bawah, sudah sekedar gitu aja. Ini kan untuk
menjaga lah ya, menjaga bahwa bagaimana kita itu menciptakan suatu peradilan yang baik, yang benar, gitu kan, berdasarkan kode etik. Intinya memenuhi panggilan dari bawah sudah sekedar itu doang, nggak bisa. Ya kalau misalnya soal itu ya memang berkaitan dengan pola, itu kita lihat nanti lah ya. Jika benar Paula akan perjuangkan kembali hak asuh anak, apa alasannya? Mungkinkah hatinya sebagai ibu iri melihat kebersamaan anak-anak dan ayahnya, atau tak tega melihat anak-anaknya seperti tak terawat? Selain itu, bukankah selama ini komunikasi mereka sudah membaik? Bahkan Paula sudah mendapatkan kebebasan menemui anak-anaknya. Apalagi Baim Wong jelas-jelas akan sangat membutuhkan Paula untuk menemani anak-anak ketika Baim mengerjakan sejumlah proyek film yang mulai ramai. Sekarang keadaannya baik-baik aja, dan kita juga membuktikan kalau misalkan kayak anak-anak itu memang perlu kasih sayang ibunya dan tidak pernah melarang dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan sekarang orang mulai terbuka. No, gue paling benci ketika ada satu ayah yang melarang anaknya ketemu ibunya. Gue benci banget, tapi orang nggak bisa ngerasain itu di gue yang akhirnya ya sudahlah. Tapi sekarang kita buktikan, no, sama kok. Ayah ibu perlu ini dan gue akan memaksa anakku untuk ke sana. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah Atta Halilintar. Sebab di pertambahan usianya itu, ia masih bisa merayakannya bersama dengan orang-orang tercinta, Aurel, istri, serta dua anaknya, Amina dan Azura. Atta merasa jika bertambah usia, bertambah pula berkah serta hadiah kejutan. Dan benar saja, Atta yang kini genap berusia 31 tahun mendapat kejutan ultah dari istri dan anak-anaknya. Oh, dibeliin 1, 2, 3. Iya, beliin ya. Terima kasih semuanya udah doain. Bukan hanya Aurel serta dua anaknya, kejutan serta hujan hadiah datang dari keluarga besar Anna Hermansyah serta keluarga besar klub Padel-nya. Apa hadiah istimewa yang diterima Atta di tengah malam itu? Kelihatan kan terus berkembang. Banyak yang ingin dicapai sih dengan mimpi-mimpi dia di industri entertainment sana. Tapi Baby sendiri kasih kado nggak ke abang? Ada lah. Dari sekian banyak hadiah, bisa jadi kejutan dan hadiah paling istimewa tetap dari istri tercinta Aurel Hermansyah. Setidaknya hadiah yang begitu nyata, Aurel bisa mewujudkan body goal-nya yang shaping. Wajahnya juga terlihat lebih tirus serta jauh lebih cantik. Benarkah ini jadi hadiah terindah Atta di ultahnya? Apa kata Aurel dan keluarga soal pertambahan usianya ini? Ya, hari ini ulang tahunnya Mbak Atta, keluarga kumpul. Surprise ulang tahun aja sih. Oke, turun. Ya, sederhana, kumpul keluarga, makan-makan aja biasa sih. Kan udah lebih dewasa lah Bang, udah punya Amina, punya Azura, itu sih. Kadonya belum, nunggu besok. Sarah kan datang Jakarta sekalian sama dia, besok kadoin. Tapi Bang Atta sendiri sempat ada request atau spill nggak sih nih mau dikadoin apa gitu? Ya pastinya yang berhubungan sama pedal lah, pasti Bang Atta suka, kan lagi suka banget sama pedal.